Yes, welcome back to Let's Talk with John Pau and MC Bensu. Kita masih tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang, brother and sister. Yes. Haleluya, Horas. Puji Tuhan. Ya. Kali ini yang kita bahas apa ini? Narasumbernya salah satu top 10 Putri Indonesia Sumut ya, Putri Indonesia Sumut. Wih. Tahun 2000 berapa? 2020. Welcome Monica Sinurat. Apa kabar? Ya, puji Tuhan sehat koko. Horas. Haleluya. Ini kok sepertinya grogi kita di depan Putri ini. Iya, aduh. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita ya. Ya. Nah, yang kita bahas katanya nih, konon katanya bahwasannya ada nih di tempat kematian melakukan pesta-pesta. Happy. Kalau biasa orang kalau meninggal itu sedih. Nangis. Ini happy ya. Kenapa bisa Tidak gitu? boleh sedih ya. Hah? Jadi apa sih ini ceritanya nih? Nggak usah perkenalkan diri lah ya. Udah kenal Putri. orang ini. Tadi kan udah bilang top 10 Putri Sumut. Iya kan? Mon, Iya. apa itu sahur matua? Oh, jadi sahur matua itu kok kalau misalnya bagi orang Batak, kalau memiliki usia yang udah cukup tinggi itu bisa dikatakan sahur matua. Tinggi itu seberapa? Sahur matua itu nggak susah mencapai sahur matua itu. Jadi kalau sahur matua itu harus memiliki keturunan, dan keturunannya anaknya punya cucu juga. Jadi anak-anaknya itu harus memiliki cucu yang udah berkeluarga gitu. Oh, itu udah termasuk sahur matua. Jadi tidak ada ukuran usia berarti ya? Iya, kalau misalnya udah punya cucu, punya keturunan itu namanya sahur matua gitu. Oke. Gua penasaran, kemarin itu gue liat dia punya story Instagram ya. Iya. Apa sih? Aku ngeliat kayak entah pesta atau meninggal atau gimana itu ya waktu itu ya. Iya. Makanya itu gue penasaran. Iya kan? Kok jadi pesta gitu ya? Iya. Gue pikir dia nggak tahu ngambil dari mana punya video dia taruh gitu, nggak taunya nggak dia yang shoot. Waktu itu siapa yang meninggal ya? Itu opungnya mertuanya dari opungku, jadi dia udah punya cicit, punya buyut gitu, jadi dipestakan. Umur berapa tuh? Hampir 101 abad kayaknya. Hah? Ya. 100 tahun? Iya. Lebih? Iya, lebih 100 tahun kan udah punya cicit, udah berkeluarga juga cicitnya juga. Sakit atau apa tuh? Karena meninggal karena tua juga kok. Iyalah udah 100 lebih itu. Masa cicitnya juga udah berkeluarga? Iya, udah dewasa juga. Nah, poinnya adalah mengapa sahur matua itu harus dipestakan? Karena kan kalau prinsip orang Batak itu ada 3H gitu, Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon. Jadi kalau misalnya orang Batak itu ada Hagabeon itu artinya itu gabe gitu, banyak keturunan gitu, anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau orang Batak punya keturunan gitu kayak suatu kebanggaan gitu, makanya dipestakan gitu. Oh, dipestakan. Iya. Itu segimana happy-nya aku? Saya kan soalnya nggak Ada pernah lihat, kan? nanti kamu boleh ya, share sama kita orang ya, untuk berbagi, nggak masalah kan itu. Maksudnya pakai band gitu juga? Enggak, pakai gondang. Oh. Agak tradisional bro. Soalnya kalau Tapi ada musik, ada apa juga sih? Kalau di keturunan kita Chinese bro, ada juga bro. Misalnya ada yang 100 tahun lebih, mereka itu juga pesta mungkin ada yang minum alkohol, mungkin ada ini. Masa sih? Ada juga bro, serius. Ada satu teman saya, neneknya kebetulan meninggal di usia 113 atau 100 berapa. Wih, gitu. gila loh. Itu benar-benar pesta. Jadi mereka juga sama, tidak ada lagi yang sedih bro. Malah mereka bersyukur kan. Akhirnya mati katanya. Iya. Akhirnya mati. Kalau 150 kan gawat juga kan. Cucu semua udah mati, dia belum mati-mati kan gawat juga. Pesta jadinya. Jadi pas opung meninggal ini, dia dalam keadaan sehat, masih bisa berjalan, berfungsi seperti manusia biasanya, atau sudah memang udah tergeletak, tidur atau gimana? Kebetulan kemarin masih sehat-sehat aja, cuman agak bungkuk dia. Tapi masih bisa beraktivitas, makan masih sendiri. Bisa lupa atau apa nggak ya?
Iya masih lupa-lupa gitu. Kadang-kadang udah bisa lupa ya? Iya. Cuman kalau beraktivitas masih dikatakan sehat, masih bisa jalan sendiri, ngambil makan sendiri, mandi sendiri tuh. Hebat loh kalau masih bisa mandi sendiri apa itu. Iya. Udah hebat termasuk. Kira-kira keturunannya udah berapa orang tuh? Udah ada 4 keturunan lah kok. Udah punya cicitnya pun juga udah besar-besar gitu. Kamu termasuk? Aku termasuk cicit. Lu termasuk cicitnya? Lu umur? Umur 24. Wih, ngeri ya. Tapi termasuk menikah muda kayaknya ya. Iya, mungkin zaman dulu. Zaman dulu ya, nggak ada kerja cepat kawin lah ya. Nah, coba jelaskan dikit lah bagaimana sih pelaksana upacara kematian sahur matua nih. Jadi jangan kopek terus lah. Dia takut salah ngomong. Iya, benar-benar. Iya. Jadi jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti mati itu diletakkan di tengah-tengah seluruh anak-anak dan cucu. Oh, di tengah-tengah gitu. Iya. Ditanam? Enggak. Di tengah. Maksudnya Peti taruh aja. matinya. Iya, taruh gitu. Oke. Dengan posisi peti di bagian kanan mengarahkan ke pintu keluar rumah. Oke. Di sebelah kanan peti itu jumlah adalah anak laki-laki dengan para istri dan anak-anaknya. Berdiri di sana. Adatnya ya. Iya, terus dan sebaliknya anak perempuan itu di sebelah kanan dengan para suami dan anak-anaknya masing-masing gitu. Diposisikan. Adatnya kayak gitu ngapain ya? itu? Nyanyi? Iya, ada gondang gitu acaranya. Salah satu lagu boleh nggak coba? Aku nggak tahu. Hah? Oh kamu nggak hafal? Nggak ikut nyanyi ya? Nggak, tahu. kemarin dia jadi videografer aja bro. Oh. Dia videografer, video yang menyanyi. Ya ngevideo orang yang lagi gondang-gondang gitu. Lagunya nggak tahu ya? Mungkin ada salah Nggak, satu bahasa Batak. mungkin. Ada yang menangis nggak waktu itu? Ada. Hah? Ada Lebih menangis. banyak menangis atau lebih banyak yang bahagia waktu di pesta kematian itu? Ada yang beberapa waktu nangis itu ada waktunya sepertinya kok. Jadi mereka pas kayak mengandungi gitu, orang Batak kan mengandungi nyanyi. Dia itu bicara sambil mengandungi kalau orang Batak. Nah itu baru harus nangis gitu. Nggak Iya, harus dan lah. di situ pun suasana pun lagi sedih. Jadi semua orang pun jadi keikutan sedih gitu. Jadi kalau misalnya kalau dari kita Chinese kan kalau misal kematian kan ada yang mimpin nih. Mimpin kayak kalau kita ceritanya ada biksu mungkin, ada saikong. Misalnya saikong itu apa sih? Ya kayak Yang dukun-dukun mimpin gitu doa ngomongnya. lah. Jadi kan kita ada jadwalnya nih. Mungkin jam 7 harus berdoa apa supaya jalan menuju ke apanya lebih dukun loh, apa bagus namanya? misalnya. Bukan dukun lah. namanya? Apa sih? Lupa gue. Saikong apa sih, Ci? Apa saikong? Suhu. Ah udahlah. Kayak suhu gitu lah ya. Ya kan Oke. ada yang pimpin doa. Iya. Ah, di adat Batak ada nggak kira-kira yang begini? Ada. Ada pendeta kayaknya. Iya. Kalau di Ada Monik protokolnya pastor juga. ya? Pastor atau Pastor. pendeta? Pastor. Pastor. Karena Katolik ya. Di situ juga ada gondangnya juga. Apa sih gondang, Bro? Gondang itu kayak alat musik ya? Iya, alat musik Batak. Alat Gendang-gendang gitu ya. Jadi ada berapa jenis kematian sih di Batak ini? Jenisnya itu ada banyak kok. Oh Coba, banyak. coba, Oh coba. berarti nggak semuanya itu pasti pesta begitunya enggak ya? Enggak, itu yang dipestakan cuma sahur matua. Jadi kalau misalnya sari matua dia enggak bisa dipestakan. Bentar. Berarti sahur matua itu syaratnya simpel. Dia harus punya anak, punya cucu, punya cicit, itu baru sah menjadi. Dan itu pun harus matua. punya anak perempuan dan laki-laki. Oh, harus lengkap. Iya, kalau misalnya nenek punya keturunan misalnya. Jadi salah satu keturunannya ada yang belum menikah, itu nggak bisa dikatakan sahur matua. Oh. Sahur. Walaupun sudah ada cicit. Iya, walaupun udah punya cicit. Oke, misalnya kita kakaknya. ulang. Jadi Opung, dia udah melahirkan berapa anak nih? Misalnya 7 anaknya. 7, dia ada cowok dan cewek. Benar ya? Habis itu syaratnya 7 anak ini harus semuanya Harus menikah. punya Iya, menikah dan punya keturunan. Punya keturunan dan harus lengkap juga. Dan harus Cowok, diadatin juga. Masa harus ada cowok cewek juga? Iya, dari 7? Oh gitu. Dan juga harus diadatin Kalau keturunan. 7 adalah pasti ada cowok ceweknya lah. 7 cowok cewek. Iya. Mereka kan menikah 7 ini. Iya. Dan mereka juga melahirkan cowok cewek. Harus sah. Iya. Jadi kalau ada salah satu keturunan yang cuma melahirkan cowok aja, nggak sah jadi sahur matua. Sah. Sah juga. Kalau orang Batak tuh justru Kumpulan. cowok itu. Oh cowok yang Total. sah.
Jadi kalau misalnya ada anak yang ke-6 gitu dia belum menikah, jadi misalnya dia meninggal itu nggak bisa dipestakan, jadi sari matua gitu, nggak sahur matua. Itulah jenis kematian orang Batak itu kan ada banyak gitu. Oke, tadi sahur Yang matua tadi- satu. Ya, terus ada juga yang pertama nih ya, untuk anak yang meninggal atau belum menikah itu namanya tilaha. Oke, opungnya Namanya gelar opungnya gitu, meninggal, lah. tapi telanjur anaknya bukan. meninggal duluan. Anaknya kalau Bukan, meninggal misalnya untuk anak yang meninggal atau belum menikah itu namanya tilaha kan. Ini kan jenis-jenisnya yang meninggal tadi. Oh iya. Oh berarti opungnya belum meninggal nih, anaknya telanjur meninggal duluan. jenis kematian bagi orang Batak maksudnya. Iya itu. Kalau sahur matua, nama sahur matua itu ya itu tadi dia cerita. Nah sekarang dia ngomong lagi tilaha itu istilah kalau Anak yang belum yang menikah. belum menikah Ah, meninggal namanya itu tilaha. tilaha itu juga buat pesta kalau meninggal. Enggak lah. Enggak. Oke. Oke. Terus untuk yang married belum punya anak, belum punya keturunan itu namanya mate punu gitu. Sahur matua, tilaha, mate punu. Punu. Terus untuk yang married, anaknya belum ada yang married namanya mate mangkar. Mate mangkar. Jadi untuk yang punya keturunan tapi belum nikah semua, itulah namanya sari matua. Oke, sari baru matua. yang terakhir sahur matua gitu. Berarti 5 ya. Benar ya, yang paling iya. mantap tuh sahur matua. Sahur matua. Turunnya sari matua. Habis itu Mate mangkar. mate mangkar. Baru mate punu sama tilaha. Mate punu dan tilaha. Ya misalnya kalau adalah seperti saya belum menikah, itu namanya amit-amit lah kalau meninggal. Iya, itu enggak namanya lah. tilaha gitu. Nanti saya I buat see. pesta. Enggak. Oh, Kalau enggak. pesta sahur matua. Nah, nggak punya kamu ntar saya buat pesta kalau misalnya Lu dia ki- orang nggak buat pesta kita Lu buat pesta. Kirimin bakpao ya. Ya kalau kirimin bakpao saya buat pesta, ya kan? Masa aku meninggal Oh, ya. dipestakan nih. Monik. Enggak lah, bercanda lah ya. Monik. Kalau adat Batak kan ada beberapa teman juga kan Batak kan. Mereka kan sangat kental dengan tradisi. Sebenarnya mirip sih dengan Chinese kan. Cuman sekarang zamannya kan zaman now kan. Jadi modern. Jadi kita Chinese udah mulai kayaknya hilang tradisinya. Kayak gitu anaknya tidak tahu tradisi ini apa. Terjadi juga nggak di Batak? Ada di beberapa bagian kota sepertinya aku. Kalau misalnya di saat aku ini masih kental adatnya, masih Masih ya? diajarin orang tua gini lo adatnya gitu. Oh, masih ya, harus tetap ya? diajari sama anak-anaknya supaya adat itu nggak hilang. Nggak hilang. Nanti kamu juga sama berarti dong, harus ajarin ke anakmu juga. Iya. Dan Oh, saya pun iya. harus paham tentang adat Batak itu karena adat Batak ini unik sekali. Habis itu kalau selain kematian ya, kita melenceng dikit ya. Mungkin kalau dari Batak tuh harus nggak menikah juga dengan orang Batak? Tergantung sih, kalau misalnya dia cintanya sama orang luar Batak, Boleh bisa juga. aja nikah. Tapi Nggak ada tidak ada masalah ya? ketentuan harus sama orang Batak Nggak. gitu ya. Jadi Monik udah punya pacar? Ih, seneng kali. Hah? Banyak kayaknya Wih, ini. Jimmy langsung senyum-senyum di sebelah. Jimmy bilang lihat-lihat lama-lama kayak orang Rusia juga. Dari kiri. Jadi udah ada belum? Hah? Oke, kita loncat Oh, udah, langsung. Iya, loncat lah, Berapa skip, sih skip, biaya skip. sahur mata? Sahur matua. Itu biasanya dari 75 juta sampai 150 Wih, juta. gila loh. Maksudnya biaya apa ini? Maksudnya Pesta, biaya pesta kan kalau Iya. orang meninggal kan. udah dipatok harus 75 juta. Iya, kisaran seperti itu karena pestanya itu besar juga. Jadi tamu pun dikasih makan, kadang potong Itu udah termasuk kerbau. makanan. Potong kerbau. Kalau kerbau lebih juga dari itu mahal. boleh juga. Oh, boleh. Minimal ya, minimum? maksudnya Dari minimal. kisaran 75. Kalau 75 itu berarti yang keluar duitnya itu semua anak-anak dan cucu-cucunya Iya, dong. keluarga. Oke. I see. Nyawa gondangnya nyawa tuh pesta apa namanya itu apa namanya Perayaan. apa namanya itu tenda-tenda. Tenda bro, ada tenda. Nah itu makanannya. jadi sewa- Tapi wajib dilakukan di rumah. iya di halaman rumah. Oke. Kalau nggak punya halaman rumah, di jalan. Jalannya Iya, tutup ya, tutup jalannya ya. jalan. Disewa jalannya berarti bro. Iya betul. Luar biasa ya. Ini jadi pembelajaran kan. Iya, Tapi jadi- sebenarnya menarik juga kalau kita bahas merit nih, Ku. Hah? Sama si Monik. Bahas Jangan merit. kematian aja, Bro. Bener juga. Merit. Kalau merit harganya bisa semahal itu juga. Iya. Hah? 75 sampai 100 juta juga atau lebih biasanya. 100 juta kok. Maksudnya gimana ini? Sekarang gini nih, anggap nih, Monik pacarnya Bensu nih, misalnya nih, jangan cengengesan, ini misalnya. Ya, misalnya. Misalnya saya mau melamar Monik nih, Iya. saya kan bawa orang tua nih menuju ke rumahnya Monik.
Nah, biasanya kan ini anakku Bensu tertarik nih sama anakmu, mau menikah. Syaratnya apa aja misalnya? Coba. Harus punya uang sama sinamot. Apa itu? Sinamot itu seperti mahar gitu nggak sih ya? Oh iya. Jadi berapa sinamotnya gitu, tambah pesta biaya nikah, biaya gedung, biaya Oh itu makan. semuanya Bensu yang keluar ya? Iya. Oh semua. Jadi udah ada maharnya, udah itu habis itu pesta-pestanya semuanya dari Bensu juga. Itu ada patokan nilai nggak? Misalnya contohnya kalau saya pernah dengar kan kayaknya kalau anak saya ini wisuda S3 harganya lebih tinggi misalnya. Enggak patokan, itu tergantung kesepakatan dari antara orang tua si cewek dan si cowok. Oh gitu. Maka itu ada punya anak saling cinta tapi di hari akhir itu bisa gagal, tidak jadi ya. Karena kan harganya dibuka terlalu mahal, tidak sanggup, nggak jadi nikah. Iya ada juga. Ada juga. Itu, orang Mereka tuanya. saling mencintai, tapi setelah pihak perempuan dan pihak laki-laki punya orang tua bertemu, dia bilang anakku punya harga lebih mahal, tak bisalah kau beli anakku, ya kan? Oh batal gitu bisa? Ya, Bisa, nggak jadi banyak juga kawin. sih aku dengar-dengar batalnya karena sinamotnya nggak pas gitu. Iya. Ada sih. Jadi teman juga. banyak juga dong yang kawin lari berarti. Kawin lari belum ada sih aku lihat. Oh, Cuman berarti mereka memang nggak lebih jadi aja kental. Nggak jadi aja. Jadi Berarti adat ini kental gitu. ya, jadi mereka tak jadi nikah, kawin tetap, Kalau nikah tak jadi. Enggak. Kalau kita Chinese kan sama sebenarnya. Kan ada juga lah, tapi kan Ya, betul. bukan mahar Apa namanya? ceritanya. Pink Kim dan lain-lain kan. Enggak, yang Biasa. sebelum itu kan ada kan? Sangjit loh. Sangjit ya, Nah, namanya sangjit ya. Sanglei kan. Hantaran lah. Terus Kalau dia kita minta Chinese kan ada. kemahalan. Kalau nggak misalnya jadi. orang tua cewek nggak setuju nih, bisa nih kita ini kawin lari biasanya. Karena kan di kita bisa ada yang kayak gini. Tapi sekarang tahun 2021 jarang orang mau lari, bro. Karena kenapa? Ya Capek, cowoknya kan sudah tidak mampu, sudah tahu Betul. kita dia tidak mampu. Kita lari sama dia, mau lari kemana? Dia tidak ada duit, Iya, iya kan? betul. Tapi ada juga yang cinta buta, Gu. Ya udah itu seminggu Iya dia kan? balik lagi. Ya mon ya, balik lagi dia udah aku tidak mau. Ayo Ada kembali sanggup, ke rupanya nggak ada uang. laptop. Oke, jadi cerita punya cewek kan tadi ceritanya sahur matua nih. Iya. Kita udah tahu lah sahur matua Iya. itu lebih kurang gimana. Iya. Itu ada ketentuannya nggak? Mungkin meninggal hari ini nih, hari Minggu misalnya, pestanya itu harus di berapa hari kemudian misalnya. Ada nggak kapan pelaksana upacara sahur matua ini? Oh itu harus ditentukan sampai. Lihat hari? Iya, lihat anak-anaknya ngumpul semua gitu kok. Kalau jadi belum terkumpul semua gimana tuh? Harus Belum. Misalnya, Belum terkumpul semua, belum bisa waduh, dibuat kalau ada yang acaranya. keluar negeri atau apa gitu. Iya ditunggu. Kayak pandemi kayak gini kan dia nggak bisa terbang nih misalnya. Misalnya dia di Amerika misalnya nggak bisa pulang. Mau 2 minggu lagi misalnya lah, dipaksa-paksa kan. Jadi Masa? 2 minggu ditaruh gitu. Enggak, itu dibuat acara gitu sih, kayak mandok hatta gitu, ngumpul keluarga ini gimana sih anaknya yang satu kok belum datang-datang gitu, dibicarakan lagi di sana. Tapi dulu ada Oh, yang berarti pernah ada kejadian yang kayak gitu loh, bro. membicarakan. Berarti bisa kesepakatan lah. Iya, bisa. kesepakatan dibicarakan dulu. Atau mungkin video call, ya kan? Iya. Kan bisa juga jarak Iya, jauh iya. kan. Ada juga loh yang kayak gitu loh. I see. Iya, ini Video gimana, call. Jadi harus anak-anaknya harus kumpul semua gitu, biar dibicarakan kapan pelaksanaan upacara adatnya sahur matua ini. Oke. Masih bingung kok nih kayaknya. Bukan bingung, memang pasti bingung. Luar biasa. Kecuali ya. Jimmy dikasih kesempatan ya kan juga. Biar kita belajar dari Jimmy nanti. Kau datang ke pesta saya, pesta apa sih? Sama Monik Asik. menikah. Asik. Oke, jadi selanjutnya ada berapa pelaksana upacara sahur matua? Pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu cuman yang ada di 2 sih, di Jabu, di rumah atau di halaman. Oke. Dan ada 2 sih. Pertama dia di Jabu dulu, di rumah, di panggung Batak Toba. Kita kan rumah ada. Tortor gitu dulu. Iya, pertama di rumah mereka buat acaranya, terus besoknya dibawa keluar Ditaruh di di halaman. Iya. Baru Biasanya kan itulah. orang adat Batak itu kan halamannya kan luas-luas. Luas-luas. Iya. Cuma sekarang Kayak kau lihat kemarin kan wah, Iya, gitu. luas besar itu. Cuma masalah perkembangan zaman kan mungkin ada juga kan yang ada yang mungkin halamannya nggak ada misalnya. Rata-rata sih misalnya kalau misalnya di luar kota pasti dibawa ke kampung gitu kok. Oke. Rata-rata. Jadi Halamannya banyak lebih orang besar Batak ya? itu kan dimakamkan di mana, pasti dibawa ke kampung Monik gitu. asalnya dari mana Monik? Aku dari Jambi kok. Oh lu Jambi. Tapi orang tua dari Pangururan. Oh berarti hari itu acaranya di Jambi dong? Di Pangururan. Mana itu Pangururan? Samosir. Oh Samosir. Danau Toba gitu ya? Iya. Dia suka ke Danau Toba dia ini. Iya kan? Sekali Ada ajak nenek di dong ya Samosir. kan. Iya. Danau Toba, pulang ke kampung halaman. Betul. Iya. Lain Biar kali Jimmy kita boleh kenalan sama adventure. mamanya kan.
Asik. Jadi pas dibawa ke halaman itu dibawa peti nenek itu tadi dikelilingi sampai 3 kali. Oke. Tanda doa dan harapan gitu. Monik, thank you sudah berbagi Ya. ataupun sharing kepada kita Iya. masalah adat-adat dari Batak ya tentunya ya. Iya, Betul monggo. sekali. Jadi satu pembelajaran juga. Sebenarnya adat-adat itu memang jangan hilang lah. Tradisi kalau bisa dilanjutkan karena itu indahnya tradisi kita. Benar sekali. Mungkin terakhir dari seorang putri, ya kan? Nah, ada pesan Mungkin ada pesan untuk John Untuk- Paul lovers mungkin, boleh? ke kamera situ. Pesannya Mana tahu ada terserah. yang mau disampaikan dari Monik Untuk para- pendengar, Ah, pendengar. untuk pendengar Iya. sana dia nih. Iya. Jangan Ya. cengengesan dong. Enggak, karena aku Oke. tadi Iya. Iya, jadi pesan saya buat semua di Indonesia ini hormatilah orang tua gitu. Selagi hidup senangi dan bahagiakan orang tua. Pasti. Iya. Wajib. Thank you Jangan sempat untuk terlambat ya. Monikar Sinurat. Terima kasih sudah hadir di Let's Talk with John Paul dan MC Bensu. Dan jangan lupa untuk John Paul lovers, kita streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di John Paul channel YouTube. Bye.